Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya sayangi semua masyarakat Kabupaten Merauke, dan yang saya hormati dan muliakan pemerintah daerah Kabupaten Merauke, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk masyarakat yang saya sayangi, masyarakat Merauke, mari kita patuh terhadap aturan yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Merauke untuk mengkarantinakan diri kita masing-masing, menjaga diri kita masing-masing, sehingga kita tidak untuk sementara waktu untuk mendeteksi secara dini penyebaran penyakit ini, virus ini, sehingga kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah daripada atau petunjuk daripada pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Dan juga jangan sampai kita panik yang terlalu berlebihan, dan kita harus kuatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita secara baik di rumah kita masing-masing, dengan cara ada makanan atau ada minuman yang menunjang kita punya imunitas ini bisa kuat, itu dikonsumsi. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa selalu menjaga kita selalu. Lalu untuk pesan saya juga untuk yang mulia pemerintah daerah Kabupaten Merauke, dalam hal ini sudah cukup memberikan satu perhatian yang serius untuk masyarakat Kabupaten Merauke secara penanganan, secara medis maupun secara umum, untuk keteraturan perilaku hidup dalam rangka mengantisipasi meluasnya virus ini. Namun perlu menjadi catatan juga yang perlu kami berikan masukan. Yang pertama, artinya bahwa ini persoalan yang sangat serius, merupakan penyebaran virus yang kita tidak bisa mengukur kecepatannya, sangat cepat sekali. Nah, butuh juga kita punya kemampuan strategi untuk beradu cepat dalam penanganan maupun pengantisipasian ini. Kalau penanganan, saya pikir pemerintah daerah sudah cukup baik dan sudah ada penanganan yang sangat berarti. Yang kedua, itu terkait dengan masalah data, bukan data pasiennya karena ini sudah menyangkut privasi, tapi data rekam jejak. Kalau memang ada 2 atau 3 orang yang sudah terkondisikan, ini perlu diinformasikan riwayat mulai dari diduganya, tapi tanpa menginformasikan identitas secara konkret. Artinya apa? Ini juga untuk melokalisir, untuk lokalisir daerah-daerah yang pernah didatangi dan menjadi daerah bukan hanya orang, tapi daerah yang patut diwaspadai. Ini perlu artinya secara lokalisasi di Kabupaten Merauke Jadi data itu sangat perlu sekali.
ya, sehingga kita juga punya masyarakat secara umum juga punya langkah-langkah yang konkret, punya strategi yang konkret gitu ya. Ini sangat perlu ya. Kita bukan minta data, nama atau apa identitas, tapi masyarakat butuh data perjalanan ya, sehingga bisa melokalisir daerah-daerah yang sekiranya juga itu menjadi perhatian pemerintah untuk pewaspadaannya, dan juga perhatian masyarakat untuk tidak masuk dalam lingkaran itu, lokalisir itu. Nah, ini perlu untuk menjadi perhatian. Terus yang berikutnya mengenai alat perlindungan diri. Ya, alat perlindungan diri juga ini kan kita mengharapkan juga pembelian di toko-toko obat. Tapi ketika ini tidak diatur, dikondisikan secara baik, maka akan berdampak kepada harga yang sangat luar biasa dan memberatkan masyarakat. Contohnya untuk tutup hidung seperti itu. Alat tutup hidung atau yang disebut dengan masker itu sudah sangat mahal kalau kita lihat. Nah, ini juga perlu ada pengendalian harga gitu ya. Dan ini menjadi domainnya pemerintah untuk mengatur itu gitu. Lalu dampak atau implikasi ekonomi terhadap masyarakat gitu. Ini juga perlu pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif gitu. Pasti mempunyai dampak yang sangat signifikan juga gitu terkait dengan lonjakan pembiayaan hidup ya. Seperti misalnya ada keluhan-keluhan masyarakat sebagian yang kita lihat bagaimana harga-harga barang itu mereka naikin gitu ya. Nah, ini perlu ada harga-harga barang-barang barang makanan hari-hari lah seperti itu, konsumsi hari-hari lah seperti itu ya. Sehingga ini bisa diminimalisir, bisa diantisipasi oleh pemerintah daerah sehingga tidak menyusahkan masyarakat. Nah, ini perlu dipikirkan ya, dan dibuat semacam instruksi juga gitu. Atau kalau memang ada yang melanggar ya sudah ada aturan yang mengatur itu ya ditindak aja gitu, karena untuk kepentingan orang banyak, kepentingan publik seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terlindungi, meroke, mudah-mudahan yang sakit bisa sembuh ya. Khusus yang sudah terdeteksi bisa sembuh, dan yang masih dalam pengawasan mudah-mudahan terjauhkan dari segala hal-hal yang dapat menyebabkan sakit, dan yang sehat mudah-mudahan terjaga juga, terlindungi. Dan kita kembali kepada memaknai hidup ini dari sisi keimanan kita masing-masing. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, meridhoi hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.